Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan aplikasi pengelolaan laundry. Pada bagian pertama kita telah menyelesaikan pembuatan basis datanya. Selanjutnya kita akan mulai membuat aplikasinya. Supaya runtun, kita sesuaikan dengan kebutuhan fitur-fiturnya. Fitur yang akan kita buat pada part ini adalah fitur login dan fitur logout. Nah, sudah saya siapkan template-nya. Jadi desain admin dashboard-nya sudah saya siapkan. Jadi tugas Anda adalah memodifikasi template tersebut. Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu buatlah logic pemrogramannya menggunakan bahasa server side, yaitu PHP. Untuk template-nya sendiri, nah kemarin sudah saya editkan dari SP admin 2. Kita ekstrak dulu. Oke, setelah berhasil diekstrak, selanjutnya foldernya di copy ke htdocs pada direktori SAM kalian. Kita paste di sini. Selanjutnya kita rubah nama foldernya. Kita rename. Saya beri nama laundry. Selanjutnya kita cek di browser kita ya, localhost /laundry. Nah, di dalam template sudah saya siapkan untuk keperluan landingnya, autentifikasinya, dan juga keperluan CRUD, tabel-tabel yang akan kita operasikan nanti. Selanjutnya mari kita buka foldernya menggunakan text editor. Di sini saya akan menggunakan VS Code. Oke, selanjutnya kita buka foldernya. Kita open folder. Lalu kita cari folder laundry yang ada di dalam htdocs. Kalau sudah, kita select folder. Nah, saya terangkan dulu struktur direktorinya. Jadi di dalam folder laundry ini terdapat beberapa folder dan beberapa file. Folder asset, CSS, ING, JS, SCSS, dan vendor ini berisikan file-file untuk kebutuhan template. Lalu ada file data. File data ini kita gunakan untuk menampilkan
yang sudah terintegrasi dengan plugin data table. Lalu ada file footer.php ini untuk menampung script JavaScript dan juga copyright daripada aplikasi yang Anda buat. Lalu ada file form.php ini berisikan contoh formulir. Nanti silakan Anda modifikasi komponen-komponennya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang header.php ini berisikan head daripada aplikasi web Anda beserta link ke CSS template yang kita pakai. Untuk home.php ini berisikan komponen-komponen dashboard, ya, semacam card, semacam grafik. Silakan Anda manfaatkan fitur-fiturnya. Index.php ini adalah tampilan awal yang sudah kita saksikan tadi, berisikan landing page daripada aplikasi Anda. Login.php berisikan form untuk kepentingan login. Nav di sini berisikan link-link, ya, navigasi yang bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu register.php ini berisikan form untuk pendaftaran. Nah, untuk uji coba pertama kita akan memanfaatkan file login.php. Nah, di sini sudah terdapat tag-tag HTML, ya, bawaan dari template yang saya modifikasi, yaitu spadmin 2. Nah, mungkin perubahan pertama yang akan kita lakukan adalah memodifikasi judul daripada halaman login ini. Misalnya kita ganti judulnya aplikasi pengelolaan laundry. Kita simpan. Nah, modifikasi yang selanjutnya, nah, seperti ini. Untuk actionnya, saya masukkan proses login.php, sedangkan metodenya saya isikan dengan post, sehingga form ini apabila dieksekusi nanti akan dialihkan ke file bernama proses login.php. Adapun inputannya nanti akan diteruskan ke proses login.php menggunakan metode post. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan kebutuhan input untuk keperluan login kita. Tapi sebelumnya mari kita cek kembali tabel yang akan kita gunakan untuk pengecekan login. Dari 6 tabel ini yang akan kita gunakan untuk login adalah tabel TB user. Untuk pengecekan loginnya kita akan menggunakan kolom username dan kolom password. Oleh karenanya, inputan yang ada di dalam form tadi kita sesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tabel user, yaitu dengan menyediakan 2 inputan, username dan password. Kita kembali. Nah, bawaan dari template ini sudah disediakan 2 inputan,
Yang pertama yaitu input dengan tipe email dengan placeholder enter email address. Inputan yang kedua yaitu input dengan tipe password dengan placeholder password. Dan yang ketiga terdapat fitur remember me. Dan yang keempat adalah input dengan tipe submit yang nantinya akan menampilkan tombol dengan value login. Nah, kira-kira tampilannya kalau kita akses dari browser login.php, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kita modifikasi inputan yang pertama yaitu enter email address, kita ganti dengan masukkan username di atribut placeholdernya. Yang atribut placeholder untuk inputan password kita tambahkan masukkan password. Untuk inputan username-nya kita rubah menjadi input tipe teks dan kita tambahkan satu atribut yaitu name. Name-nya saya beri username. Sedangkan yang password saya beri nama password seperti ini. Kita simpan, kita cek hasilnya. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Masukkan username, masukkan password, lalu ada satu tombol login untuk mengeksekusi form ini ke file proses login.php menggunakan metode post. Selanjutnya kita akan membuat file baru. Kita beri nama proses login.php. Nah, sebelum kita mulai mengisi proses login.php, alangkah baiknya kita membuat file baru. Kita beri nama koneksi.php. Untuk sebagai penghubung antara web kita dengan database. Untuk isi dari file koneksi.php kira-kira seperti ini. Kita membuat variabel koneksi. Kita panggil fungsi mysql connect. Di dalam fungsi mysql connect ini kita isikan 4 parameter. Parameter pertama adalah server kita, yaitu localhost. Parameter kedua adalah username database. Parameter ketiga adalah password root. Dan parameter keempat adalah nama database kita. Nama database kita adalah db laundry. Kita simpan. Mari kita lanjutkan untuk mengisi file proses login.php. Pertama-tama mari kita include file koneksi.php. Selanjutnya kita siapkan beberapa variabel untuk menampung inputan-inputan yang dikirimkan dari form login. Kita membuat 2 variabel yaitu username
dan password. Setelah itu, supaya password kita lebih aman, lebih secure, perlu kita terapkan enkripsi pada inputan password. Kita bungkus $post passwordnya menggunakan MD5. Kalau sudah, selanjutnya kita membuat query untuk pengecekan username dan password cocok tidak dengan isi yang ada di dalam tabel user. Kita gunakan fungsi mysqli query. Kita isikan variabel koneksi yang diambilkan dari file koneksi.php. Lalu parameter yang kedua kita isikan dengan query untuk pengecekan username dan password pada tabel user. Kira-kira seperti ini. Select bintang from tb user, query username sama dengan $username, and password sama dengan $password. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, untuk mengetahui pengecekan dari $SQL ini membuahkan hasil atau tidak, kita buat sebuah variabel lagi, yaitu check sama dengan mysqli numRows dari variabel SQL seperti ini. Di sini selanjutnya kita membuat logic jika $check sama dengan 1 menyatakan bahwa login berhasil karena terdapat kecocokan data dari inputan username dan password dengan tabel user. Nah, jika tidak sama dengan 1, di sini kita redirect halamannya, kita kembalikan ke login.php. Header location login.php. Tapi jika loginnya berhasil, selanjutnya kita siapkan sessionnya. Kita start dulu sessionnya. Lalu di sini kita buatkan variabel session dengan nama username, kita isikan dengan $username. Nah, selanjutnya kita akan mengambil nilai role dari user yang berhasil login, yang nantinya akan kita manfaatkan untuk membedakan fitur-fitur role tersebut. Nah, untuk mengambil role-nya,
kita harus menampilkan menggunakan SQL. Nah, di sini saya akan membuat sebuah perulangan menggunakan while. Saya simpan di variabel data dari hasil eksekusi MySQL events array. Kita masukkan parameter $SQL. Nah, di sini saya akan membuat variabel session baru yaitu role, lalu kita isikan dengan $data role. $data role ini kita ambilkan dari tabel user kolom role-nya user. Untuk uji coba login ini kita akan membuat beberapa data dummy ya untuk user. Nah, tapi sebelum kita mengisi tabel user ini, kita harus membuat data di tabel outlet. Kenapa? Karena untuk mengisi tabel user ini kita membutuhkan data outlet. Oleh karenanya kita tambahkan dulu data outletnya. Outlet 1 namanya misalnya Mawar, alamatnya Kajen, teleponnya 0812. Baik, kita sudah punya satu data outlet dan sudah cukup untuk kita gunakan untuk menambahkan tabel user. Kita tambahkan data, namanya Andi, username-nya Andi, passwordnya kita encrypt menggunakan MD5, kita cari di sini. Oke. Untuk passwordnya saya buat Andi123, ID outletnya saya pilih 1, role-nya sebagai kasir. Kita simpan. Kita tambahkan data lagi, namanya misalnya Lala, username-nya Lala, passwordnya kita encrypt menggunakan MD5, Lala 123, outlet 1 sebagai admin. Satu lagi, ID 3, KL, passwordnya KLM, KL123, outlet 1, role-nya owner. Baik, kita sudah berhasil membuat 3 dummy data ya untuk keperluan uji coba login. Selanjutnya kita kembali ke VS Code kita. Nah, untuk $data role ini nantinya akan mengambil value dari kolom role berdasarkan siapa yang login, seperti itu. Nah, saat loginnya berhasil, nanti kita alihkan halamannya ke home.php. Jadi kira-kira untuk source code proses loginnya seperti ini. Sekarang kita uji coba.
Kita kembali ke halaman login. Coba kita login menggunakan data yang salah. Misalnya Andi, passwordnya 12345. Berhubung di tabel user tidak ada username Andi dengan password 12345, harusnya setelah diklik login, halaman akan dialihkan kembali ke login karena tidak ada kesesuaian data username dengan password. Nah, seperti ini. Coba kita login menggunakan username dan password yang benar. Saya contohkan login sebagai Lala, passwordnya Lala123. Kita login. Kalau loginnya benar, harusnya halaman akan dialihkan ke home. Kira-kira seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa proses login kita sudah berhasil. Nah, untuk menampilkan siapa yang sedang login, bisa kita rubah bawaan template-nya. Douglas McGee ini kita ganti menggunakan username yang sedang login. Nah, Douglas McGee ini berada di file header. Kita cari Douglas McGee. Nah, ini dia. Nah, kita akan mengganti Douglas McGee ini menjadi username yang sedang login. Nah, berhubung kita akan menggunakan session untuk menampilkan username, perlu kita start terlebih dahulu session start. Selanjutnya kita ganti Douglas McGee-nya. Kita ganti Douglas McGee $session username. Kita simpan. Coba kita refresh. Nah, jadi yang sedang login adalah Lala. Seperti itu. Nah, halaman home ini masih sangat rawan. Kenapa? Karena belum kita tambahkan pengecekan. Di halaman home ini sedang dibuka oleh user yang berhasil login atau belum login. Oleh karenanya perlu kita tambahkan pengecekan seperti ini. Tidak terdapat session username, maka kita alihkan ke halaman login. Nah, seperti ini. Jadi halaman ini akan mengecek sudah ada yang login atau belum. Kalau usernya belum login, dia akan dialihkan ke login.php. Seperti itu. Fitur selanjutnya yang akan kita buat adalah fitur logout. Nah, untuk fitur logout ini kita akan membuat sebuah file baru. Kita beri nama logout.php.
Isinya kira-kira seperti ini. Session start, session destroy, lalu header, location kita alihkan ke halaman login. Selanjutnya di link logoutnya, di dalam hrefnya ini kita isikan dengan logout.php. Untuk data toggle dan data target kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita cek linknya, kita segarkan dulu ya. Coba kita klik, logout berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba langsung masuk ke halaman home.php. Kita enter dan akan dialihkan kembali ke halaman login, karena di header tadi kita sudah melakukan pengecekan. Kalau tidak ada session aktif ya tidak boleh mengakses halaman home, dia harus kembali ke halaman login untuk proses outnya, seperti itu. Oke, untuk part 2 sepertinya cukup, nanti kita lanjutkan kembali di part 3 dan seterusnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.